Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan metode Simple Adaptive Weight. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok 4, Fandri Naftali Manase Kaunang saya sendiri, Yusrilis Kiadumas, Marcelino Samuel Masambe. Pengantar, Simple Adaptive Weight atau dikenal juga sebagai metode penjumlahan terbobot adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan multikriteria. Teknik ini berguna untuk menilai dan memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang ada dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria yang diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya. Dengan metode SAW, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif karena mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Metode SAW banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti pemilihan lokasi usaha, penilaian kinerja, dan seleksi kandidat terbaik. Karena kemampuannya untuk mengintegrasikan bobot kriteria dengan sederhana. Metode ini sangat efektif dalam situasi yang membutuhkan pemilihan dari beberapa alternatif yang memiliki data kuantitatif. Apa itu Simple Adaptive Weight? Simple Adaptive Weight adalah metode dalam pembelajaran mesin dan statistik yang digunakan untuk memberikan bobot atau nilai penting pada data tertentu dalam suatu model. Bobot ini disesuaikan secara adaptif berdasarkan performa model atau kondisi data agar hasil prediksi lebih akurat. Pada dasarnya, teknik ini mencoba memberikan bobot yang lebih tinggi pada data atau fitur yang lebih relevan dengan tujuan pembelajaran. Sementara data yang kurang relevan mendapatkan bobot yang lebih rendah. Pendekatan ini sering digunakan dalam optimasi model, seperti dalam algoritma ensemble, misalnya boosting, atau regresi berbobot. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan meningkatkan akurasi. Model lebih fokus pada data yang sulit diprediksi, sehingga akurasi keseluruhan meningkat. Adaptif terhadap kesalahan. Secara dinamis, menyesuaikan bobot berdasarkan kesalahan, membuat model lebih adaptif terhadap pola data. Cocok untuk data kompleks, efektif menangani data yang kompleks atau noisy, karena model dapat memperhatikan data yang sering salah prediksi. Kekurangan, resiko overthink. Jika terlalu banyak iterasi, model bisa terlalu menyesuaikan pada data pelatihan menyebabkan overthink. Komputasi berat. Proses iteratif dan pembaruan bobot berulang membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya. Sensitif pada outlier. Data yang ekstrim atau outlier bisa mendapatkan bobot tinggi, sehingga mempengaruhi hasil akhir secara berlebihan. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yusrilis Kiadumas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusrilis Kiadumas, saya dari 5T6. Dan kini saya akan membaca tabel metode SAW. Di sini sudah ada tabel diisi oleh kriteria dan alternatif. Jadi kriteria dari C1 sampai C5 dan alternatif dari A1 sampai dengan A5. Dan terdiisi oleh angka-angka. Dan di sini tentukan bobot kriteria. Berikan nilai bobot untuk setiap kriteria C1 hingga C5 sesuai dengan tingkat kepentingannya. Misalnya C1 lebih penting, maka bobotnya lebih besar dibanding yang lain. Dan normalisasi nilai. Lakukan penyesuaian nilai untuk setiap alternatif di tiap kriteria agar mudah dibandingkan. Jika kriteria menguntungkan, nilai tinggi lebih baik bagi setiap nilai dengan tertinggi di kolom itu. Jika kriteria biaya, nilai rendah lebih baik bagi nilai terkecil dengan setiap nilai di kolom itu. Tujuan normalisasi ini adalah agar semua nilai berada dalam skala yang serupa, biasanya antara 0 dan 1. Dan untuk hitung skor akhir setelah dinormalisasi, kalikan setiap nilai dengan bobot kriteria yang sudah ditentukan. Tambahkan hasil kali tersebut untuk masing-masing alternatif. Hasilnya adalah skor total dari masing-masing alternatif. Dan pilihan alternatif terbaik adalah itu alternatif dengan skor total tertinggi adalah pilihan terbaik.
Dan sini masuk ke bobot weight. Tabel bobot weight adalah gambar menunjukkan bobot untuk masing-masing kriteria sebagai berikut. C1 kepadatan penduduk 0,5, C2 angka kelahiran 0,15, C3 jarak dengan penduduk 0,2, C4 jarak dengan SD lain 0,2, C5 harga tanah 0,3. Dan kategori benefit dan cost berdasarkan informasi di gambar. Kriteria harga tanah C5 merupakan cost biaya sementara kriteria lainnya adalah benefit keuntungan. Untuk benefit semakin tinggi nilainya semakin baik, sedangkan untuk cost semakin rendah nilainya semakin baik. Dengan nilai pada tabel sini 90, 85, 78, 78 dan 20. Jadi C1 90, C2 89, C3 78, C4 78, C5 20. Cost. Dan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya itu Marcelino Masambe. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Marcelino Sumber Masambe dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk materi selanjutnya, yaitu normalisasi nilai dengan rumus weighted product atau WP. Langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi untuk setiap kriteria sesuai dengan bobot dan kategori benefit atau cost. Normalisasi dilakukan dengan rumus, yaitu untuk benefit seperti di gambar, dan untuk cost juga. Kemudian setelah normalisasi kita bisa mengalihkan setiap kriteria dengan bobotnya atau dalam kurung W. Kemudian melakukan perhitungan akhir untuk masing-masing alternatif dan memilih lokasi dengan nilai tertinggi. Berdasarkan langkah-langkah ini kita bisa menyelesaikan masalah dan menentukan lokasi terbaik untuk pembangunan sekolah. Kemudian kriteria C1, C2, C3, C4, C5. Tabel ini berisi 5 kriteria yang diberi label C1 sampai dengan C5. Setiap kriteria mewakili faktor yang dipertimbangkan dalam evaluasi alternatif. Nilai yang ada di kolom masing-masing kriteria kemungkinan merupakan bobot atau skor yang diberikan berdasarkan kinerja setiap alternatif terhadap kriteria tersebut. Alternatif A1, A2, A3, A4, A5. Baris pada tabel berisi 5 alternatif yang diberi label A1 sampai dengan A5. Alternatif ini mungkin berupa pilihan yang dievaluasi menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Nilai dalam tabel, angka-angka dalam tabel menunjukkan skor atau bobot yang diberikan untuk setiap alternatif berdasarkan kriteria masing-masing. Misalnya, alternatif A1 memiliki nilai 0,11166667 untuk kriteria C1 dan 0,09438202 untuk C2. Untuk kolom hasil, kolom terakhir berisi nilai akhir atau skor total yang dihasilkan setelah melakukan perhitungan untuk setiap alternatif. Nilai ini mungkin dihitung dengan menjumlahkan skor setiap kriteria. Bisa juga menggunakan metode perhitungan berbobot tertentu. Angka yang lebih tinggi menunjukkan alternatif yang lebih baik sesuai dengan evaluasi berdasarkan kriteria yang diberikan. Penentuan alternatif terbaik. Dari kolom hasil dapat dilihat bahwa nilai tertinggi adalah 0,736,02564 untuk alternatif A4. Yang berarti A4 adalah pilihan terbaik berdasarkan kriteria yang digunakan dalam tabel ini. Kemudian, untuk kesimpulan, metode simple adaptive weight adalah pendekatan yang lebih efektif dalam penyesuaian bobot variabel dalam model. Dengan kemampuan untuk menyesuaikan bobot secara dinamis berdasarkan kinerja data, metode ini meningkatkan akurasi prediksi dan klasifikasi. Hal ini menjadikan sangat berguna dalam situasi di mana pola data sering berubah, memungkinkan model untuk tetap relevan dan responsif terhadap kondisi yang berbeda. Secara keseluruhan, simple adaptive weight
meningkatkan efisiensi penggunaan informasi dan memberikan hasil yang lebih baik dalam analisis data. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.